المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله والسلام على درجة أهل بيته ونصر بسالة من العربة من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وعلى أئمة المجتهدين والعامل العاملين خصوصا لرجل المهاجر الله محمد بن عيسى سيدنا محمد بن علي بن علي الشيخ ابن سالم الشيخ ابن سالم الشيخ ابن عبد الرحمن السقيا الشيخ ابن بكر السكران سيدنا بن عباس الحبيب عمار بن عبد الرحمن الله الشيخ علي بن عبد البارس بن سيدنا بن دعوة ورشاد سباب بن رحمي عبد الله بن عبد الحداد بن ثابت بن شرح بن علي بن الطاهر بن مسجد بن محمد بن الطاهر سلم بن علي بن جمال بن رحمي بن مسجد بن عبد الرحمن الشيخ بن الحبيب بن رشاد بن رشاد بن حسن بن رشاد بن زين بن رشاد عبد الله بن عبد الغير بن مسجد جابر الشيخ بن جابر بن محمد دنبول والهادي عبد الغير بن مسجد في حبيب علي حبيب الرحمن مسجد في حبيب علي بن عبد المسجد مولاي ابو يزيد بن سيد ابي محمد بن علي عمام سيد عبد بن علي بن ابي سيد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن اجاز المهاجر سبع على الذي وحبيب الله خرج من محمد بن عليه اجمعين ثم روحي او اخذ له سيكون الزهري وشرب المدبوك عليه اجمعين ثم روح بالعزيز المقصد بدين الهواخر عبد العظيم الرجيم واخذ محمود بن مربع بين مهاجر واجل بجدل شيخنا جمال سنة سماء المنادى المداري اكبر محمد الشعب الرحمن الرحيم وإن الله تعالى يرضانا بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورباطهم بالدين والآخرة الفاتحة على هذه النية كل نية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نصرف الصالح وعلى ما نعبد سلسلنا رمضان بعد الجلسة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah Masjid Al-Anzi rahimakumullah, saudara-saudara yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari yang mulia ini
Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, alhamdulillah kita bersyukur masih bisa menghadiri, ya, sama-sama kita mencari ilmu, sama-sama kita mencari berkah, sama-sama kita mencari rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan pada hari yang mulia ini, amal ibadah soleh kita yang sekarang, yang lalu maupun yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajat-hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa Allah taala berikan kita kesehatan yang sempurna, panjang umur dalam taat, kemudahan dalam segala urusan, berikan keluasan dalam segala bentuk rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan kita pada pagi hari ini kita kembali mempelajari ilmu tahsinul qiraah, tahsinul Quran, yaitu bagaimana cara membaca Quran yang baik dan benar. Sekarang kita masuk ke dalam bab kemarin sudah, yaitu mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Ya. Sekarang kita masuk kepada bab mad farqu. Ya, mad farqu. Mad jaiz, mad wajib muttasil, ya, dengan mad jaiz munfasil ada sedikit perbedaan dalam segi kalimat, tetapi panjang dan harokat atau panjang bacaannya itu, ya, hampir sama. Bisa dikatakan juga sama. Ya, ini bisa kita temukan di berbagai macam kalimat dalam Al-Quran, atau ketika kita azan, ya, atau ketika kita berbicara, ya. Tapi jarang orang berbicara dengan memakai tajwid, jarang, ya. Kebanyakan orang itu berbicara dengan bahasa Arab, ya, biasa, ya, seperti kalimat jaa. Jaa arti datang, ya. Nah, kalimat jaa ini adalah kalimat yang disebut dengan hukum bacaan mad wajib muttasil. Karena kalimat jaa itu artinya datang, dia berada di satu kalimat, berada di satu kata, makanya disebut mad wajib muttasil. Apa tandanya? Tandanya bacaan mad wajib muttasil, ya, huruf mad yang bertanda panjang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, maka mad ini wajib dibaca panjang 4 sampai dengan 6 harokat. Ya, jaa. Ya, nanti saya tulis di papan tulis ya. Ya, jaa. Ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Jim, alif dengan hamzah. Ya. Yang disebut mad itu alifnya. Setelah jim ada alif, setelah alif ada hamzah. Nah, jadi yang disebut di situ bila yang bertanda panjang itu mad tadi alif, ya, bertemu dengan huruf hamzah. Alif tadi bertemu dengan huruf hamzah. Maka tetapi dalam satu kalimat, satu kata, satu arti, maka itulah yang disebut mad wajib muttasil. Mati disebut mad wajib muttasil. Nah, panjangnya dibaca
4 sampai dengan 6 harokat. Ya, panjangnya yaitu 4 sampai dengan 6 harokat. Adapun mad jaiz munfasil, ya, huruf mad yang bertanda panjang, huruf mad yang bertanda panjang bertemu dengan huruf hamzah pada kalimat lain, tidak dengan satu kalimat, tetapi dengan kalimat yang berbeda, dengan arti yang berbeda. Tapi ketemu mad dengan hamzah, maka dibacanya, panjang bacaannya 2 sampai dengan 6 harokat. Kalau mad wajib mutasil 4 sampai dengan 6 harokat. Kalau mad jaiz munfasil 2 sampai dengan 6 harokat. Mau baca panjangnya 2 harokat aja boleh. Tapi kalau mad wajib mutasil mau baca panjangnya 4 harokat aja juga boleh. Maksimalnya 6 harokat. Mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil maksimalnya 6 harokat. Contohnya ma unzila, atau kalimat ketika kita azan la ilaha illallah, la-nya itu harus panjang. La ilaha illallah, la, lam alif. Ada berapa huruf? Ada 2. La, setelah la ada alif. Alifnya itu yang disebut mad. La, alifnya itu adalah yang disebut huruf mad. La artinya apa? Tidak atau tiada. Ilaha, i-nya itu adalah hamzah. Ilaha, ya, setelah lam alif, huruf lam yang ada madnya, ya, la, ketemu hamzah. Ilaha, la artinya tiada atau tidak, ilaha artinya Tuhan. Berarti beda kalimat kan, beda arti kan. La arti tidak, ilaha arti itu Tuhan. Nah, itu yang disebut, ya, apabila ada kalimat tadi apa, bertemu huruf mad itu bertemu dengan hamzah tetapi beda arti, beda kalimat, tidak dalam satu kata, tidak dalam satu kalimat, maka itulah yang disebut dengan bacaan, hukum bacaan mad jaiz munfasil. Ya, sampai sini paham ya, insyaallah. Mad wajib tasil. Contohnya yang gampang aja, yang biasa kita baca. Ya, yang disebut mad jaiz muttasil tadi saya sudah katakan, bila ada huruf mad bertemu dengan hamzah, ya, huruf mad bertemu dengan huruf hamzah, berada di satu kalimat, satu arti. Nah, bagaimana ini cara tahu satu arti satu kalimatnya? Pertanyaan kan? Belajar bahasa Arab jadi tahu artinya. Karena orang kalau nggak belajar bahasa Arab, nggak tahu artinya, itu bacaan Quran yang kita baca, kita bingung juga membedakan mad wajib mutasil sama mad jaiz munfasil. Bingung nggak kira-kira? Bingung kan? Bingung pasti.
Makanya kata Nabi SAW, ta'allamul Arabiyyah wa 'allimuhan nas. Belajarlah kalian bahasa Arab dan ajarkanlah kepada seluruh manusia. Jadi belajar bahasa Arab itu juga hukumnya wajib ya. Belajar buat dirinya, setelah dia tahu, ajarin kepada orang. Nah, ja'a ini artinya datang. Datang berarti satu kalimat ya, ja'a. Satu kalimat ya. Ada da terpisah dengan tang berpisah, ada nggak? Da dan tang, enggak kan? Datang arti satu kalimat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kan begitu kan? Ya, boleh panjangnya ini 4 sampai dengan 6 harokat. Ya, ini yang disebut huruf mat nih, alif. Ya, nah ini hamzah. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Makanya inilah yang disebut hukum bacaan mat wajib muttasil. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Boleh baca tadi 6 kali ketukan, 6 kali harokat, atau 4 harokat. Ya minimalnya 4. Jangan ngepot. Idza jaa nasrullahi wal, nah itu salah tuh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi nggak dipanjangin. Padahal di situ hukum bacanya mat wajib muttasil. Ya. Misalkan kita mau baca 4 kali ketukan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Paham ya? Sampai situ ya? Insyaallah. Nah, sekarang mat wajib, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Contohnya seperti tadi tuh adzan termasuk ya. Biasanya ada begininya nih, menandakan itu bacaan yang sangat panjang. Itu paling panjang bacaan Quran ya, paling panjangnya itu 6 harokat, paling panjang. Nggak ada sampai 12 harokat kecuali qori itu. Qori yang napasnya nggak ada habisnya ya. Panjang, kereta aja masih kalah panjang. Kalau qori beda lagi. Ya, yang ajannya sampai panjang banget. Nah, itu beda lagi deh. Dia punya hukum sendiri. Emang bacaan tajwid ini ada qiraah sab'ah namanya. Ada 7 model atau 7 macam bacaan. Ya, udah jangan ke situ deh, panjang urusan. Ntar nggak nyambung kemarin. Ya. La ilaha illallah. Kan begitu kan? Ya, la-nya ini dibaca panjang. Dia disebut dengan hukum bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa? Ya, bila ada huruf mad bertemu dengan hamzah tetapi tidak dalam satu kalimat, tidak dalam satu arti. La dengan ilaha artinya beda. Ya. La artinya tidak, ilaha arti itu Tuhan. Ya, tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Arti jelasnya secara terperincinya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Begitu. Tiada Tuhan yang patut disembah, Tuhan siapapun enggak patut disembah kecuali yang patut disembah, yang harus wajib kita sembah adalah Allah.
Ya, la ilaha illallah. Lahnya ini dipanjangin. Panjangnya ya 2 sampai dengan 4 harokat. Makanya ada orang baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 2 kan berarti. Tapi kalau yang 6 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan begitu? Kalau azan beda lagi. La boleh, lebih panjang lagi boleh. Tapi dari awalnya udah panjang. Jangan di awal baca azannya pendek, begitu di akhir paling panjang. Jangan. Jadi harus sama. Dari awal sampai akhir panjang pendeknya harus sama. Misalkan kita seperti baca Fatihah, jadi imam tambah, panjang pendeknya juga harus sama. Jangan beda-beda. Ya, di pertama pendek, di kedua panjang, di ketiga pendek, dia acak-acak sama dia. Nah, itu nggak benar juga. Ya, harus semuanya sama panjang pendeknya. Itu yang benar. Ya, karena kalau acak-acakan, waduh, ngawur nih imam ini, nggak beres nih. Ya, itu salah satunya. Nah, contoh keduanya, ma unzila, ya, unzila, ma unzila, ma artinya sesuatu, unzila yang diturunkan, ma unzila sesuatu yang diturunkan, sesuatu, unzila beda kalimat kan, beda arti kan. Tapi di sini setelah mim, ya, mim ketemu ada alifnya, mim, alif, ya, 2 huruf. Alifnya ini adalah huruf mat. Di sini ada hamzah, ya. Masih paham kan ya? Masih ingat kan bedanya hamzah dengan alif? Alif nggak ada harokatnya, disebut alif namanya. Ini namanya alif karena dia tidak berharokat. Ketika dia berharokat fathah, kasrah atau dhammah, itu ya disebut hamzah. Ini menjadi hamzah. Ini nggak ada harokatnya, dia disebut alif. Ya. Nah, huruf mat kan ada 3, alif, ya, waw. Di antaranya ya ini, alif ini adalah huruf mat. Ya, ma unzila. Ya, ma di sini adalah hukum bacaan mat jaiz munfasil, panjangnya boleh 2 sampai dengan 6 harokat. Huruf mat bertemu dengan alif, dengan hamzah. Ya, huruf mat alif ini bertemu dengan hamzah. Maka itu disebut hukum bacaan mat jaiz munfasil. Paham sampai sini ya? Insyaallah. Nah, banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada mat farku. Mat farku ialah mat badal, yakni huruf hamzah bertemu dengan huruf mat. Kalau tadi huruf mat bertemu dengan hamzah, kalau ini hamzah bertemu dengan mat. Bingung nggak kira-kira? Insya Allah nggak ya. Kalau tadi ini huruf mat bertemu dengan hamzah. Kalau mat farku atau mat badal, ya, huruf mat bertemu dengan hamzah. Kebalikannya. Ya, jadi mat farku ialah mat badal, yakni huruf hamzah bertemu dengan huruf mat yang bertemu dengan huruf bertasydid. Ya. Dan dibaca panjang 6 harokat. Dikatakan mat farku karena untuk membedakan antara kalimat bertanya dengan kalimat berita, ya, atau khabar.
Ya, agak sedikit rumit nih. Ya, contoh daripada mat badal atau yang disebut tadi mat farku, ya, bisa kita dapati dalam Al-Quran juz 8 surah Al-An'am ayat 143 sampai dan 144. Ya, surah Al-An'am ayat 143 dan ayat 144. Jadi ini mat badal atau mat farku letaknya jarang-jarang, nggak bisa kita ketemui sering-sering. Kalau mat wajib mutasil atau mat jaiz munfasil sering kita ketemu, ya, bisa kita ketemu di setiap surah, bisa kita ketemu. Tapi kalau di hukum bacaan mat badal atau mat farku itu jarang-jarang bisa ketemu, ya. Salah satunya lagi bisa ketemu di juz 11 surah Yunus, ya, surah Yunus ayat 59 dan surah An-Naml ayat 59. Ya, contohnya di surah Al-An'am tadi, ya, dia panjangnya dibaca 6 harokat. Seperti contohnya Qul adzakaraini, surah Al-An'am ayat 143. Coba saya ngecek juga. Juz berapa tadi? Juz 8, ya. Al-An'am juz 8 apa juz ini? Berapa tadi? 143 dan 144. Ya, kalau ini, kalau mat badal atau mat farku, hamzah bertemu dengan apa? Hamzah bertemu dengan huruf mat. Ya, kalau mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil, mat bertemu dengan hamzah. Kalau ini kebalikannya, huruf mat bertemu dengan hamzah, huruf hamzah bertemu dengan mat. Ya, ketemu nggak? Ayat 143 Al-An'am. Baca dari samaniyata azwaj. Ketemu? Udah ketemu semua? Pak Salim ketemu? Pak Bambang? Ketemu? 43. Ketemu? Ya, jadi kalau Al-Quran ayatnya dulu, baru urutan nomor ayatnya.
Jadi urutan nomor ayatnya di belakang, bukan di depan. Kalau bahasa Indonesia nomor dulu baru bacaan. Kalau ini bacaan dulu baru nomor. Kalau Al-Quran seperti itu, ya. Ketemu udah ya? Ya, qul adzakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat alaih. Ya, qul adzakaraini. A-nya itu hamzah bertemu dengan huruf mat. Ketemu enggak? Ketemu ya? Pak Bambang ketemu nggak? Ketemu. Kemudian ayat yang 144 bawahnya ketemu lagi tuh. Qul adzakaraini dari awal. Wa minal iblis isnaini wa minal baqari isnain. Qul adzakaraini harrama amil unsaini amma ishtamalat alaihi arhamul unsayain. Ya, qul adzakaraini. A-nya itu hamzah bertemu dengan huruf mat. Itulah yang disebut mat farku atau mat badal. Panjangnya 6 harokat. Ya, paham sampai di sini? Insya Allah. Gampang kan? Gampang nggak? Insya Allah. Gampang aja, jangan bilang susah. Kalau susah ntar nggak bisa. Harus bilang gampang. Gampang. Nanti Allah Ta'ala mudahkan. Nanti Allah Ta'ala gampangkan. Insya Allah. Ya, masih ada waktu 5 menit lagi. Kita buka Al-Qur'annya, ya kita baca Al-Qur'an. Walaupun kita bisa dapat 1 atau 100 ayat. Buka surah Al-Baqarah. Masih surah Al-Baqarah ya. Ini hatamnya kapan ini? Masih surah Al-Baqarah terus. Pak Salim, hataman kapan nih? Buka surah Al-Baqarah ayat ayat 60. Wa idistasqa Musa. Ketemu ayat ke-60 yang bunyinya wa idistasqa Musa ya qaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Temu semua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Kita ulang lagi. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا أكون من الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Nah, sekarang kita kembali melihat hukum bacaan mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Ketemu kita tuh dua hukum itu, mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Coba lihat di ayat ke-61 ya, ayat yang ke-61 yang bunyi kalimatnya ya, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu wa min baqliha wa qissaiha ya, wa qissaiha. Nah, itu hukum bacaan mad wajib muttasil karena dia ya setelah mad ada hamzah. Qissa, sanya tuh, sanya dibaca panjang.
setelah huruf sa ada alif, setelah alif ada hamzah, dan dia berada dalam satu kalimat, itu disebut hukum bacaan mad wajib muttasil. Kemudian mana lagi? Bawahnya lagi tuh. Ya, wuduribat alaihim mudillatu wal maskanatu waba'u. Ketemu enggak? Lanjutannya ya, setelah waqisaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah wa ba'u. Nah itu hukum bacaan mad wajib muttasil ya. Setelah huruf mad ada hamzah dan berada dalam satu kalimat. Baik, sekarang kita cari yang mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu kita ketemu tadi di ayat keberapa tadi? Ya. Ya, di ayat ke-63. Ayat 63 yang bunyinya wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum ma-nya itu panjang. Ya, setelah mad ada hamzah dan bukan dalam satu kalimat, berbeda kalimat, berbeda arti. Ma artinya tidak, atainakum kami datangkan kepada, ya, ma atainakum kami datangkan kepada kalian, ya. Ma atainakum, ma arti tidak, atainakum kami datangkan kepada kalian, biquwatin dengan kekuatan, ya. Ma atainakum biquwah, begitu, ya. Itulah yang disebut hukum bacaan mad jaiz munfasil. Nah, bacanya 2 sampai dengan 6 harokat. Kemudian satu lagi, ada lagi tuh, ya. Tadi sebelum kita selesai ketemu tuh, ya, di ayat ke-67. Ayat 67, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum biqaumihi. Hi-nya itu termasuk huruf mad bertemu dengan hamzah. Madnya dari mana coba? Ada yang tahu nggak? Madnya itu karena hi kan kasroh tuh, hi huruf h-nya berharokat kasroh kan, kasroh yang panjang, hi gitu kan, ya qaumihi. Hi-nya itu aslinya itu ada huruf iya-nya, makanya dibaca hi panjang, ada iya-nya. Ya qaumihi innallaha, i-nya itu adalah hamzah. Jadi begini. Aslinya seperti ini, aslinya liqaumihi innallaha, begitu, inna liqaumihi. Hanya dia ditulis dalam Al-Quran
Ya. Jadi kalau dia harokatnya kasrah, berarti di situ ada mengandung huruf mat yang berbentuk ya. Ya. Huruf mat ada 3, alif, ya, dan waw. Misalkan hu-nya panjang, hu, domahnya dia terbalik seperti huruf 6 miring, begitu kan? Ya, kalau domahnya menandakan itu bacaannya panjang, pasti domahnya terbalik, hu, gitu kan? Nah, berarti itu menandakan apa? Kalau hu menandakan di depannya itu aslinya ada huruf waw. Ya, kira-kira sampai sini paham nggak? Insyaallah ya. Biqaumihi. Ya, itu hukum bacaan mad jaiz munfasil karena tidak dalam satu kalimat, dia berbeda kalimat. Liqaumihi kepada kaumnya, inna sesungguhnya, begitu artinya. Liqaumihi kepada kaumnya, innallaha sesungguhnya Allah, begitu artinya. Ya, lanjutannya satu lagi tuh, terakhir. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa, gitu kan? Qalu, setelah huruf mad ketemu hamzah, qalu artinya apa? Mereka berkata, atattakhiduna, itu beda kalimat, udah beda arti. Makanya disebut hukum bacaan mad jaiz munfasil. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa berjumpa kembali dalam siha wal afiyah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.